Untukmu aku kan berlari, mengejar mimpi walau namun tak pasti. Kau tahu sayang ini, untukmu hati ini tak kuasa untuk tunjukkan. Salahkah bila ku dekat denganmu? Mampukah bila kau jadi milikku? Bisakah kau temani ku selalu? Selalu ku coba, selalu menepikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya dengan Rima. Dan saya dengan Ibu Lilim. Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang keprotokolan ya Bu ya. Dan persiapan rapat. Ya, oke. Khusus untuk kelas 12 OTKP. Oke, sebenarnya untuk di bab 3 sudah sempat Ibu jelaskan buat teman-teman sekalian bahwa keprotokolan itu memang hanya ada 3, tata upacara, tata tempat, dan tata penghormatan. Betul. Itu sudah sangat lumrah kita temui di kehidupan sehari-hari, apalagi siswa. Setiap hari Senin pasti siswa mengalami atau mengadakan upacara bendera. Sekolah, ya. Itu untuk tahapan yang kecil ya Bu Rima ya. Betul. Nah, Lingkup kecilnya iya, saja lingkup biar kecil. biar anak-anak mungkin paham kalau gambarannya ya Bu ya. Iya, betul. Jadi nggak usah terlalu lebar dulu. Iya, betul. Untuk tahapan yang kecilnya itu memang di upacara bendera setiap hari Senin. Sedangkan untuk yang skala besarnya mungkin sering kalian lihat di upacara pengibaran bendera ketika acara HUT Kemerdekaan Indonesia. Itu sangat jelas sekali dari tata tempat, tata penghormatan, tata upacara sudah sangat jelas sekali, dari tempatnya presiden di mana, terus penghormatan terhadap presiden di mana, dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, sebelum kita ke tata tempat, tata upacara itu ya Bu, Iya, betul. apa sih kegunaan atau fungsi keprotokolan tuh gitu? Persiapan keprotokolan itu untuk apa ya kira-kira? Ya, agar menghormati jabatan-jabatan yang memang perlu dihormati. Contohnya misalkan kita harus menghormati jabatan yang lebih tinggi. Terus misalkan kita menghadapi juga rekan kerja, atau misalkan Biar teratur tertib kali Ibu Iya, ya. betul. Jadi sesuai dengan jabatan masing-masing pada tempatnya. Iya, betul Karena sekali. kalau nanti kita nggak ada aturan, kira-kira upacara juga nggak akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Ya, betul. Terus kan ketika misalkan upacara bendera pasti bakal ada tamu dari luar negeri ya. Misalkan KBRI dari luar negeri. Itu mereka dengan adanya keprotokolan mereka merasa dihargai, dihormati. Alhasil mereka kerjasama dengan kita akan lebih kuat lagi. Seperti itu. Betul banget. Nah, betul. itu untuk tata keprotokolan. Lanjut lagi Bu Rima ke masalah persiapan rapat. Itu Oke. ada di bab keempat ya. Oke, berarti kita masuk ke bab materi tentang rapat sekarang. Betul. Nah, rapat itu kita harus tahu dulu Bu, rapat itu apa Bu kira-kira ya? Nah, rapat itu adalah suatu media atau alat komunikasi yang dilakukan secara kelompok Iya, dan betul. memiliki sifat yang penting dengan tatap muka. Nah, Iya. berarti ini harus ada nggak bisa dilakukan oleh satu orang berarti ya? Iya. Karena ini berkelompok, sifatnya juga penting, resmi. Jadi rapat itu untuk mencapai suatu tujuan, Iya, satu betul. kata mufakat ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan minimalnya berapa orang ya Bu Rima untuk rapat?
Minimalnya 3 orang, Bu. Iya. 3 orang bisa dilakukan. Jadi nanti kita belajar tentang macam-macam rapat tuh. Nanti anak-anak kita kasih tahu. Iya, betul. Nah, di situ nanti ada berapa anggotanya, berapa jumlahnya, itu kita ketahuan nanti. Iya. Dalam kondisi seperti ini sekarang Bu Rima sangat ngehits sekali ya, rapat lewat Zoom meeting. Nah, betul sekali. Iya. Secara nggak langsung kita sudah belajar tuh bagaimana rapat ya, Bu ya. Iya, sebenarnya nanti dalam prakteknya anak-anak bisa melakukan rapat, tidak perlu berkelompok, kita harus berkelompok datang ke suatu tempat, lewat Zoom meeting pun bisa. Bisa. Betul. Iya, betul. malahan bukannya teknik rapatnya saja yang kita pelajari, bahkan teknologinya pun kita bisa pelajari. Betul. Jadi mempersiapkan secara IT-nya ya, Bu ya, Iya, betul teknologinya sekali. ya. Iya. Jadi kita tidak tatap muka secara langsung ini masalah Betul. rapat ya. Iya, tidak hanya lewat Zoom meeting saja, bisa saja dengan lewat WA grup, Betul. lewat misalkan kalau dulu mah zaman saya kerja lewat call friend. Conference, iya betul. Call friends. betul, Jadi betul. zaman dulu nggak ada ngehits tuh yang namanya Zoom Zoom meeting. meeting. Jadi zaman dulu pakai call friends. Conference, Gitu. iya betul sekali. Mungkin anak-anak belum paham conference yang gimana ya, Bu Iya, ya. tidak- Tapi nggak akan jauh sih ya. Tidak jauh berbeda Iya, dengan yang namanya Zoom meeting. Iya. Tapi semua itu mau tatap muka secara langsung ataupun tidak, itu kita harus belajar bagaimana mempersiapkannya, Bu. Perlu Betul. persiapan kan ya? Perlu pastinya persiapan. Bahkan ada macam-macam dari rapat itu juga. Betul. Yang pertama itu kan menurut tujuannya, yaitu rapat penjelasan. Lalu yang kedua yaitu rapat pemecahan. Yang ketiga adalah rapat perundingan. Betul Gitu. sekali. Ini ada 3 macam menurut tujuannya ya. Ya, sedangkan menurut sifatnya juga ada 4 macam, Bu Rima. Yang pertama rapat resmi. Yang kedua rapat terbuka. Ya. Yang ketiga rapat tidak resmi. Ya. Yang keempat rapat tertutup. Nah, rapat tertutup. Nah, biasanya kalau rapat macam menurut sifat nih ya, Bu ya. Iya, betul. Anak-anak mungkin sudah pernah menjalankan semua ini kali ya. Iya. Nah, mereka kan pernah di dalam suatu organisasi seperti OSIS mungkin ya. Betul. Terus atau ekstrakurikuler. Betul. Pasti akan menjalankan sebuah rapat. Betul sekali. Nah, sifatnya ada yang resmi. Kalau resmi itu berarti sifatnya intern organisasi saja. organisasi dan Iya, penting intern. sifatnya ya. Betul. Dan itu pasti ada keprotokolan yang dijaga. Contohnya misalkan tidak boleh asal bicara. Pasti ada tata acaranya. Betul, seperti itu. betul sekali, betul Kalau rapat sekali. terbuka seperti apa ya, Bu Rima ya contohnya? Kalau rapat terbuka itu tidak memiliki kerahasiaan yang orang lain itu boleh tahu sih sebenarnya. Jadi misalkan gini, secara umum orang bisa mengikuti rapat itu. Oh, mungkin contohnya kalau di OSIS itu tentang rapat pertanggungjawaban kepala OSIS. Boleh, betul. Iya. Jadi ketika ketua OSIS akan digantikan ke Iya. yang periode baru, mungkin akan ada rapat terbuka dulu. Iya, seperti Kalau itu. tidak seperti rapat orang tua Oh, iya, dengan betul. pihak sekolah, Iya, itu betul. adalah rapat terbuka, Bu. Jadi Iya, betul. secara umum orang tua boleh tahu. Jadi pembahasan apa atau informasi apa yang penting dalam rapat itu yang perlu dibahas gitu. Berbeda dengan rapat resmi tadi. Iya. Kalau formal itu berarti kan hanya orang-orang tertentu saja, Bu. Iya, Gitu. ada tata aturannya, Ada tata aturannya, ada tata acaranya, Yang tata jelas tempat. ada keprotokolannya, Bu. Keprotokolan rapat. Jadi ada pembukaan. Betul, Kemudian pasti. lagu Indonesia Raya. Ya. Dibuka dengan lagu Indonesia Raya seperti itu dan lain sebagainya. Seperti contohnya rapat anggota MPR tuh. Betul sekali. Ya, Bu ya. Bahkan kan sekarang rapat-rapat guru pun ketika misalkan memang undangannya dari dinas-dinas terkait itu sangat resmi karena untuk acara pembacaan teks Pancasila dan sebagainya itu akan dilaksanakan. Betul. Mungkin kayak pelantikan OSIS kali ya, Bu ya. Bisa. Pelantikan OSIS itu kan cuman anggota OSIS, Bu. Oh nih, kayak kemarin pun ketika acara sertijab kepala sekolah pun itu kan resmi ya. Betul. Ada dulu lagu Indonesia Raya. Ya. Semua aturannya dipakai gitu. sampai penutup ya, Bu ya. Ya, Jadi betul. tidak dibubarkan secara tiba-tiba begitu Betul, sampai betul, penutup diakhiri dengan doa Iya, mungkin begitu betul. ya. Nah, Iya. itu rapat terbuka ya. Iya. Rapat resmi. Maaf, rapat resmi. Ya, kalau rapat tidak resmi Tidak mungkin resmi. jatuhnya seperti misalkan contohnya sering kalian lihat
saya mau meeting nih di mana, di kafe. Nah itu rapat tidak resmi karena mungkin membicarakannya tidak antara 2 orang atau 3 orang saja. Betul sekali. Iya. Tidak butuh persiapan yang terlalu berlebihan. Iya, Tidak mungkin. butuh persiapan yang sangat detail mungkin ya. Betul. Karena rapat tidak resmi itu biasanya dadakan, Bu. Iya. Rapatnya ya sifatnya itu kan nggak kemarin-kemarin mungkin dipersiapkan tidak. Iya. Jadi yuk sekarang kita butuh rapat deh. Rapat seperti kalau ada misalkan nih kita adakan besoknya mau adakan rapat pemilihan ketua kelas. Nah, Iya. yuk kita bahas di kantin deh. Iya, nah, boleh Nah, ya Bu ya. seperti itu. Tapi kalau dalam dunia bisnis, biasanya rapat tidak resmi itu tetap ada yang namanya appointment. Oh, betul Ya harus, sekali. atau temu Apa janji. itu Bu? Apa itu Bu? Temu janji terlebih Temu dahulu. janji. Misalkan contohnya, saya perusahaan A, Bu Iya. Rima itu perusahaan B. Betul. Meskipun itu tidak ada resmi, misalkan saya pasti akan menghubungi dulu ke Bu Rima atau ke asistennya Bu Rima. Tolong bisa sampaikan bahwa saya mengundang Ibu Rima untuk rapat besok pukul 9 di kafe Meloh misalkan. Iya, betul. Harus tetap ada appointment, nggak bisa kalau dalam dunia industri meskipun tidak resmi tidak ada appointment karena belum tentu si rekan kerja kita atau perusahaan yang terkait itu mempunyai waktu yang sama kosongnya dengan Betul kita. betul sekali. Tapi itu sifatnya tidak resmi. Kenapa disebut tidak resmi? Karena tidak ada tata upacara terlebih dahulu ya Iya, Bu ya. betul sekali. Hanya akan ada temu janji dulu. Iya. Jadi persiapannya hanyalah mengatur jadwal pertemuannya saja. Iya, betul Sedangkan sekali. nanti pelaksanaan dalam rapat tidak resmi. Iya. Sifatnya adalah terbuka, tidak harus lagu Indonesia Raya. Perlu nggak sih Bu? Tidak perlu karena perlu, masa ya. di kafe gitu kita harus Indonesia Raya dulu. Ya pengunjung kafe kalian berdiri semua padahal Iya, yang rapatnya hanya 2 betul. orang. Iya, misalkan. betul sekali. Ya. Itu bedanya berarti ya. Terus kalau di dunia industri itu rapat resmi atau rapat yang tertutup itu ada nggak sih Bu Rima? Rapat tertutup itu ada Bu. Jadi dihadiri oleh orang-orang tertentu dan orang-orang penting saja. Iya. Tidak boleh semua orang tahu gitu. Iya, misalkan rapat pemegang saham. Nah, Iya. rapat pemegang saham jadi hanya pejabat-pejabat tertentu yang pemegang saham saja yang boleh mengikuti rapat. Iya, betul Itu rapat sekali. tertutup. Iya, gitu. kalau yang resminya mungkin dalam acara trading. Misalkan nih di suatu perusahaan mengadakan suatu trading, suatu pengadaan barang. Betul. Iya, betul. itu pasti akan resmi. Karena apa? Mengundang direktur-direktur dari perusahaan lain. Iya, dan Iya. sifatnya informasinya itu kerahasiaan Bu, rahasia. Iya. Tidak boleh semua pegawai atau karyawan tahu. Gitu. Iya. Hanya direksinya saja mungkin ya Bu Betul, kalau di betul perusahaan sekali, ya. Itu contoh-contoh di dunia kalian siswa, di dunia pemerintahan dan di dunia industri. Iya, Lanjutnya Bu Rima ke menurut jangka waktu itu ada 4 juga. Iya. Yang pertama rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran dan rapat tahunan. Nah, ini mungkin udah paham lah anak-anak ya. Kalau jangka waktu namanya waktu berarti kalau mingguan berarti rapat itu Seminggu sekali. Iya, akan diadakan selama seminggu sekali ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kalau untuk rapat bulanan berarti 1 bulan sekali akan diadakan evaluasi mungkin Bu. Betul Kalau di sekali. perusahaan ya, Iya, evaluasi laba rugi mungkin. Iya, Nah. bisa. Bahkan kalau misalkan di tahap bukan perusahaan, misalkan ada supervisor yang kecil aja, kalian mungkin sering melihat ada sales kan, sales Betul, motor misalkan. betul, Di betul atas sekali. salesnya itu ada supervisor atau Supervisor, atasannya betul. sales. Nah itu mereka pasti dalam seminggu sekali pasti ini udah tercapai belum targetnya. Nah. Nanti di akhir bulan sama supervisornya akan dirapatkan apakah target kita, tim kita tercapai tidak. Betul Nah. sekali. Jadi bentuk laporan dalam 1 bulan itu ya Bu ya. Iya, betul. Tercapai atau tidak Nanti ya. oleh supervisornya akan dilaporkan ke manajer. Nah, itu dibutuhkan rapat bulanan ya Bu ya. Betul. Oke. Lalu rapat semesteran itu artinya 6 bulan 6 sekali. bulan sekali. Iya. Nah, biasanya kalau di sekolah itu 6 bulan sekali itu rapot Bu. Ya, Pembagian rapot betul, mungkin ya, Bu, betul, ya. betul sekali. Nih, minggu depan kita akan mengadakan pembagian PTS. Itu masuknya rapat bulanan. Bulanan, betul. Iya. Itu Nanti 3 bulan kemudian kita akan mengadakan PTA,
PAT. 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 Itu adalah rapat semesteran. Nah, betul. Jadi biar anak-anak tahu paham gambarannya rapat semesteran itu berarti 6 bulan sekali ya Bu ya. Betul. Kalau rapat tahunan itu mungkin nanti ketika kenaikan kelas. Kenaikan kelas. Iya, betul. Kenaikan Bahkan kelas. sebelum kita rapat dengan orang tua, antar guru dan kepala sekolah dan kurikulum pun pasti akan merapatkan terlebih dahulu. Kira-kira nih mana yang memang anak ini harus naik atau seperti apa? Iya, betul. Itu kita Evaluasi nilai selama dievaluasikan 1 dulu. tahun ya Bu Dari ya. nilai, bukan nilai saja, Iya, dari kepribadian, lalu dari kehadiran, itu akan diakumulasikan dalam rapat tahunan. Iya, betul sekali. Karena mereka nanti dinyatakan naik atau tidak naik ya Bu ya. Betul Jadi diperlukan sekali. rapat tahunan. Iya. Nah, itu Selanjutnya yaitu menurut frekuensi. Frekuensi, ada rapat rutin, rapat insidentil. Iya, betul. Ada 2 ya Bu ya, Iya, rapat betul. rutin dan rapat insidentil. Apa sih rapat rutin tuh Bu? Biasanya kalau dulu di perusahaan itu akan rutin terjadi, yaitu adalah rapat bulanan dan rapat per tahun. Betul, Ya. betul sekali, betul. Ya, itu pasti akan terjadi. Pasti. Rapat bulanan itu untuk menentukan target tercapai atau tidak. Ya, betul. Nah, betul. kalau rapat tahunan itu apakah dalam 1 tahun ini kita mencapai sesuai dengan target yang diinginkan oleh perusahaan tujuannya. Iya, betul. Kalau insidentil itu rapat yang dilakukan jikalau terjadi suatu kejadian yang memang mendesak untuk menggunakan rapat. Iya, jadi sebelumnya belum di-plan ya Bu Iya, ya, nggak belum di-planningkan. direncanakan. Betul. Jadi dadakan. Betul Tiba-tiba ketika memang ada sesuatu yang urgent atau terjadi sesuatu di tengah Betul. perjalanan perusahaan, Betul. itu akan diadakan rapat dadakan ya Bu ya. Iya, contohnya misalkan sekarang tiba-tiba ada COVID. Nah, betul. Nah, perusahaan kan yang awalnya tidak mengadakan protokol kesehatan, mereka pasti akan tiba-tiba, oke, kita akan rapat dadakan untuk bagaimana menghadapi COVID. Iya, betul sekali. Betul Dari sekali, itu penting protokol sekali itu. kesehatan, apakah shift pegawainya diatur kembali dan lain sebagainya, itu akan diatur dalam rapat insidentil. Insidentil ya, karena sifatnya adalah dadakan. Iya, tidak mungkin Tidak kita mungkin. mengadakan, kita akan ada rapat COVID, padahal COVID-nya nggak ada gitu Nah, ya. jadi kejadiannya belum pernah kita sadari ya Bu Iya, ya, betul, tidak betul. ada planning sebelumnya. Jadi kalau misalkan perbedaannya adalah kalau rapat rutin kita sudah paham hari ini atau bulan ini harus bahas apa. Iya, Tapi betul. kalau rapat insidentil kita belum tahu Iya, betul sekali. apakah nanti akan ada kejadian yang di tengah perjalanan, baik itu perusahaan atau instansi ya Bu Iya, ya. bahkan kan presiden pun ketika ada COVID pertama masuk ke Indonesia di bulan Februari, dia mengadakan rapat dadakan dengan para menteri-menterinya. Betul Bu. Apa betul. yang harus kita lakukan? Waktu itu kan pertamanya, oke, kita PSBB terlebih dahulu. Nah, betul. Berapa Ambil lama nih langkah ya, Bu, waktunya? ya. Waktu itu kan 2 minggu ya. Iya, 14 hari. 14 hari. Betul. Ketika PSBB sudah menurun nih, pasiennya kita mengadakan lagi New new normal. normal. Setelah new normal ternyata terjadi kenaikan lagi kasus positif. Oleh pemerintah kan ada lagi yang mengadakan, oke, kita di Jakarta PSBB kembali. Sedangkan di Kota Bandung atau di Jawa Barat itu ada beberapa kabupaten kota yang mengadakan PSBM atau wilayah ya Bu ya, jadi mikro skala. mikro ya, Iya, skala mikro, jadi kecil. Jadi iya. di mengadakan penutupan sendiri ya Bu Iya, ya. tidak mungkin pemerintah mengambil suatu keputusan dengan seenaknya. Betul. Sekelas presiden pun, karena saya presiden nih, Iya. terserah saya, nggak Iya, mungkin. Enggak, karena sistem negara kita adalah demokratis, Betul. bukan otoriter ya Bu ya. Iya. Jadi diperlukan sebuah rapat musyawarah untuk mencapai mufakat mungkin itu Iya, ya Bu betul. ya. Mungkin tidak terlihat oleh kita masyarakatnya. Alhasil, seenaknya nih Pak Presiden, nggak tahu ya kita susah cari uang dan lain sebagainya. Tapi Iya. mungkin dari pilihan-pilihan itu, ini adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Betul sekali Bu. Iya. Karena memang menyangkut hajat hidup orang banyak ya Bu Iya. ya. Jadi perlu diadakan rapat bersama-sama Betul. untuk mengambil keputusan. Nah, itu adalah contoh rapat insidentil. Iya. Oke, selanjutnya yaitu adalah rapat menurut saluran hubungan dalam organisasi, juga sama Bu Rima, Ya. ada 2. Ada 2. Yang pertama rapat vertikal, yang kedua adalah rapat horizontal. Nah, ini mungkin anak-anak juga nggak asing lagi. Betul. Kalau vertikal itu arahnya ke kanan atau ke atas ya Bu? Ke atas.
Oh, vertikal itu ke atas, seperti Iya. hubungan manusia dengan Tuhan, Tuhannya. betul. Sekali. Nah, Berarti kalau di skala dunia- instansi atau dunia perusahaan apa ya ya, dengan Bu? atasan kita. Atasan dan bawahan ya, Bu, ya Betul, mungkin betul, ya. iya. Jadi jabatan atas dan bawahannya itu disebut vertikal. Iya. Jadi rapatnya dilakukan oleh bawahan dan atasan. Iya, gitu ya. semuanya ada Ya, hadir. berarti ini mencakup anggota sebenarnya, Bu, Iya, ya. betul, betul. Jadi menurut saluran hubungan ini berarti anggota siapa aja yang hadir dalam rapat ya, Bu, Iya, ya. contohnya aja dalam OSIS, ketua OSISnya hadir, wali Anggotanya. iya, anggotanya, sekretarisnya, bendahara dan sebagainya itu hadir. Hadir. Itu adalah vertikal. Vertikal, betul, Mm-mm. betul. Sedangkan kalau horizontal itu sekali. artinya hubungannya kanan sama kiri, Bu. Betul. Samping kanan, samping kiri. iya, jadi sejajar. Ibaratnya kalau antar manajer, misalkan manajer keuangan rapat dengan manajer pemasaran, Ya. rapat dengan HRD atau Ya. manajer. Jadi sekelas ya, Bu, satu divisi. Betul, satu divisi yang sama sejajar. Iya. Jadi tidak ada melibatkan atas dan bawah. Iya, contohnya saja kalau dalam dunia pemerintahan antar menteri. Betul Iya. sekali, antar menteri ya. Antar menteri, Antar menteri. gitu. Jadi itu antar menteri, atau misalkan lagi kalau nggak jangan susah, antar wali kota, Nah. antar bapak lurah, Nah. antar bapak kades. Nah, kalau di sekolah mungkin antar ketua kelas. Betul, Iya, Bu, itu ya. adalah Strata disebut dengan horizontal. sejajar. Hubungannya sejajar. Yang terakhir Bu Rima, Menurut pelaksanaannya juga ada 2, Bu. Rapat kerja terpimpin dan rapat kerja terbuka. Nah, rapat kerja terpimpin itu apa, Bu? yaitu jenis rapat di mana pimpinan memiliki peran yang penting dan utama dalam mengambil suatu keputusan. Jadi sebagai pengatur rapatnya adalah pimpinan kita. Nah, betul. Berarti pimpinan memegang penuh nanti keputusan apa yang harus diambil di dalam rapat ya, Bu, ya. Iya, betul Jadi sekali. anggota itu hanya akan mengusulkan, Betul memberi sekali. usulan-usulan atau masukan-masukan di dalam rapat, tapi keputusan terakhir tetap berada pada pimpinan. Iya, misalkan contohnya kalau dalam dunia industri, contohnya perusahaan saya akan membuka cabang di KBB. Betul. Iya, pusatnya di Bandung. Iya. Itu akan dirapatkan dulu dengan manajer-manajernya. Iya. Kira-kira nih kalau di KBB daerah mana ya yang paling tepat? Nah, tetap saja nanti keputusannya akhirnya ada di saya Di sebagai pimpinan, pimpinan. Begitu pula seperti rapat presiden, tetap meskipun para menteri dan para asisten-asisten presiden memberikan masukan, tetap keputusan akhirnya ada di presiden. Karena itu adalah mutlak. Mutlak ya, berarti Iya, sifatnya adalah mutlak. Memang ada, Bu, rapat yang dimana pimpinan itu tidak berperan gitu, tidak berperan utama ya, Iya, terutama betul. maksud saya tidak mengambil sebuah keputusan serta merta karena pimpinan gitu. Betul. Ada, berarti ada ya, Bu, ya, berarti ya. Ada. Yang Itu yang rapat disebut kerja dengan rapat kerja terbuka. Ah. Jadi biasanya kalau dalam rapat kerja terbuka itu sistem hasilnya keputusannya diambilkan berdasarkan polling atau musyawarah. Betul. Suara ya terbanyak ya, Iya, Bu, ya. suara terbanyak dari anggota itu Anggota. adalah hasil. Hasilnya. Iya. Betul. Jadi bukan ditentukan langsung oleh pimpinan. Karena ini diperlukan suara terbanyak dan dalam musyawarah dan akan muncul hasilnya. Baru Betul. muncul hasilnya. Dan pimpinan hanya akan menghandle perjalanan rapatnya saja. Betul sekali. Jadi ketika ada kegaduhan, misalkan ada kecurangan dalam suara, pimpinan yang akan ambil alih ya, Bu, ya. Iya. Tapi masalah hasil dikembalikan lagi kepada anggota. Mungkin Betul seperti sekali. itu ya, Bu, ya. Contohnya lagi misalkan kalau dalam dunia persekolahan ketika ketua OSIS dipilih itu berdasarkan polling. Polling, betul. Nah, itu berarti Anggota-anggotanya pun kan berdasarkan musyawarah. Nih kata ketua OSIS yang sudah terpilih, kira-kira siapa yang mau jadi sekretaris nih? Calonnya siapa? Iya. Nanti cung tangan Nah, siapa yang betul. paling banyak itu yang menjadikan sekretaris bendahara dan iya, lain betul sebagainya. sekali. Itu yang disebut dengan terbuka. terbuka. Jadi ketua tidak boleh langsung menunjuk ya, Bu, ya. Betul sekali. Tidak boleh. Jadi diperlukan musyawarah, diperlukan pendapat-pendapat dari teman dan pemilihan, terutama pemilihan ya, Bu, ya. Betul. Nah, itu nanti akan ada siapa bendaharanya, kemudian sekretarisnya siapa. Betul. Nah, kalau di sekolah seperti itu ya, Bu, ya. Kalau dunia pemerintahan apakah rapat paripurna DPR itu termasuk terbuka?
atau terpimpin? Kalau DPR itu Yang kayaknya paripurna. paripurna. Iya. Sepertinya voting juga ya, Bu. Iya, Itu ya. jadi Itu dibutuhkan- jangan disangka oleh kalian bahwa seenaknya nih DPR menentukan suatu undang-undang Iya, dasar. betul. Pasti itu berdasarkan dari voting para anggota-anggota Iya. DPR yang ada. Jadi tidak serta-merta pimpinan ini mau bikin undang-undang ini. Betul Tidak ya, Bu ya. sekali, iya. Jadi itu benar-benar dibutuhkan pemikiran dari beberapa pihak, Betul sekali. dan kemudian nanti akan diambil sebuah keputusan secara bersama. Iya. Ya, di dalam anggota DPR itu paripurna. Tapi mungkin dalam dunia industri, selama saya sebelum mengajar ini, ketika bekerja belum pernah menemukan rapat kerja terbuka, Bu Rima. Rapat kerja terbuka. Ya, karena memang rata-rata kalau dalam dunia industri itu pegangannya tetap Pimpinan ya, Bu ya. Iya. Terpimpin ya. terpimpin. berarti ya. Karena contohnya misalkan ketika misalkan ada sekretaris yang misalkan dia mau cuti yang melahirkan, tidak sekonyong-konyong nih Iya, manajernya. Iya, betul. Ini kita rapatkan ya pengganti sekretarisnya untuk selama 3 bulan siapa? Iya, Nggak bisa. nggak bisa. Kalau di perusahaan sepertinya tidak Tidak cocok, ada, tidak tidak ada, tidak cocok ya. Mungkin karena kalau perusahaan itu menyangkut laba rugi keuntungan sih, Bu ya, Betul mengejarnya sekali. keuntungan. Jadi pimpinan harus benar-benar selektif, Betul. kemudian harus benar-benar pasti Ya, siapa betul. yang akan ditunjuk gitu. Iya, Kalau betul. nanti voting rasanya kurang baik kalau di perusahaan ya, Bu ya. Karena mungkin mayoritas perusahaan di Indonesia itu adalah mereka itu adalah milik pribadi atau keluarga. Betul. nggak? Bukan instansi pemerintah ya, Bu ya. Betul. Jadi swasta, namanya perusahaan swasta itu dikelola oleh masing-masing orang. Iya, Ya, pribadi. pribadi ya namanya ya. Jadi mereka memiliki keputusan penuh, Iya, memiliki hak penuh, hak mutlak. hak mutlak. Siapapun yang ditunjuk menjadi pimpinan atau siapapun yang ditunjuk pada jabatan tertentu itu hak pimpinan. Jadi Iya. tidak memakai rapat kerja terbuka seperti Iya, itu ya. meskipun contohnya direkturnya itu adalah dulunya pegawainya, tapi tetap direksi yang menentukannya. Betul. Karena ownernya atau direksinya yang mempunyai hak penuh terhadap perusahaan tersebut. Betul sekali. Nah, Ya. kita beralih ke materi, yaitu itu tadi macam-macamnya ya, Bu ya. Iya, banyak sekali Banyak ya. sekali ya. Ada 6 macam. Ada 6 dan macam. itu dirincikan ke berbagai macamnya lagi. Betul. Nah, sekarang kita syarat-syarat pertemuan dalam rapat itu apa aja sih, Bu Lim? Yang pertama itu suasananya harus terbuka. Suasana terbuka. Suasana Iya, terbuka itu bukan gimana? dalam artian kita harus tidak Buka. memakai baju ya. Enggak ya, tetap Iya, harus sopan ya, Bu ya. betul, tetap harus sopan. ya, bukan buka-bukaan ya. Iya, bahkan dalam rapat-rapat tertentu harus misalkan ada dress code-nya. Rapatnya Nah, harus betul. memakai baju kebaya kah atau Betul, memakai batik betul kah sekali, dan betul lain sekali. sebagainya. Jadi betul. Jadi Maksudnya tidak di sini asal-asalan. itu adalah seluruh peserta menjadi harmonis, mampu menerima berbagai informasi dari siapapun. Nah, terbuka. Jadi orang punya Pendapat. hak untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Betul ya. sekali. Tadi sifatnya Jadi dalam terbuka. artian misalkan contohnya saya memberikan saya mau menyanggah atau saya memberikan informasi, Boleh ya? Itu boleh. Boleh ya? Iya boleh. Nah kalau misalkan tertutup itu artinya tidak boleh. Jadi Tidak rapat boleh. itu harus terbuka menerima semua masukan Masukan. dari anggota yang mengikuti rapat. Itu syarat pertemuannya ya, suasananya terbuka biar tidak kaku, Bu. Betul sekali. Kalau misalkan nanti hanya satu orang yang akan berbicara dan yang lain anggota hanya mendengarkan, bosan nggak sih, Bu? Bosan. Itu Bosan, ya? artinya yang kedua tidak ada monopoli. Nah, tidak ada monopoli. Iya. Betul. Bahkan seorang pemimpin pun tidak boleh monopoli. Kamu nggak boleh ngomong. Kamu nggak boleh ngomong. Saya ngomong. Nah, itu salah tuh jadi pimpinan ya, harus Itu belajar lagi tuh. Kalau seperti itu berarti bukan rapat. Betul bukan? Bukan, tapi kamu mengarahkan. Iya, nggak perlu diadakan rapat kayaknya, Iya. Bu ya. Hanya surat edaran aja, ada aturan yang baru, udah selesai ya, Bu Udah ya. ya seperti Nah, itu. Kalau oke. memonopoli. Memonopoli. Kenapa sih, Bu, nggak boleh monopoli? Ya, karena kan rapat itu adalah untuk mencapai suatu tujuan atau mufakat atau musyawarah dari suatu permasalahan. Artinya ketika kita rapat tuh ingin mendapatkan solusi terbaik. Gitu ya, Bu ya. Solusi terbaik itu didapatkan ketika banyak kepala yang memberikan masukan. Betul sekali. Ya, ketika monopoli artinya hanya satu orang didengarkan itu tidak perlu rapat lah. Iya, karena pimpinan juga perlu informasi dari bawahan ya, Bu Betul ya. sekali. Pimpinan tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari
divisi-divisi yang di bawahnya ya Bu Iya ya. betul. Betul. Karena tugas pimpinan itu dia adalah mencari strategi. Jangan disangka oleh kalian semua, wah enak ya jadi direktur, enak ya jadi pimpinan. Wah, Sebenarnya itu paling berat. Paling berat Bu, memang lebih berat memikirkan ya Bu, Iya. karena solusi Betul. yang akan dipikirkan oleh seorang pimpinan, harus Iya. dibutuhkan seorang pimpinan ya Bu ya. Kalau kita bekerja capek gitu ya. Kalau kita misalkan jadi hanya sebagai staff, Iya, aduh capek ya hari ini Capek ngetik, fisik ya, Bu, ya? misalkan ya. Capek fisik bisa ditidurkan. betul sekali. Tapi kalau capek pikiran itu Jauh lebih jauh sulit. lebih. Karena ketika terlalu banyak pikiran, pimpinan tidak akan bisa istirahat, bahkan Betul. tidak bisa tidur sama sekali. Tidak fokus ya Bu ya. Makanya sering saya temui dulu atasan-atasan saya itu, untuk yang laki-laki, mereka rambutnya cenderung lebih banyak cepat rontoknya. Itu hanya sekedar sedikit ice breaking saja, karena Iya. mungkin mereka terlalu banyak berpikir. Betul Bu, karena dibutuhkan sebuah pemantapan dalam mengambil keputusan tuh Betul, tadi ya Bu betul, ya betul gitu. sekali. Nah, di dalam rapat itu juga dibutuhkan sebuah partisipasi aktif dari peserta Bu. Iya, Ya, betul. jadi jangan adakan rapat dan di situ nggak ada yang mau ngomong. Betul. Nah, berarti nggak efektif ya Bu ya. Iya, itu buat apa mengadakan rapat kalau misalkan tidak ada masukan dari peserta yang aktif. Betul Sekali. Jadi contohnya misalkan mungkin karena pimpinannya terlalu otoriter, Nah, betul tadi ketika ya. meskipun ada diadakan rapat, kalian gimana pendapatnya? Iya, Ya, Pak, terima silakan. apa adanya ya, Bu, Padahal di belakang, wah, padahal harusnya ngomong gini. Nah, itu kan bukan Banyak rapat keluhan di belakang Iya, tuh, nggak mau itu ngomong langsung. Betul, itu bukan rapat yang sangat efektif. Betul. Berarti itu pesertanya termasuk pasif ya Bu ya. Betul sekali. Tapi nggak berani ngomong di depan Betul gitu, sekali. di forum rapat tidak berani ngomong, itu tidak boleh, tidak harus dimasukkan dalam syarat pertemuan rapat ya Bu Iya, ya. karena kan pada hakikatnya tadi saya ulang kembali, rapat itu diadakan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. Betul sekali, betul. Jadi dibutuhkan peserta yang aktif di Betul sini. sekali. Dan yang keempat yaitu adalah bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Nah, kenapa rapat harus ada pimpinan? Nah, fungsinya ini salah satunya, pimpinan itu adalah berfungsi untuk mengawasi jalannya rapat biar Betul tidak terjadi Chaos. crash antara peserta rapat ya Bu ya. Betul. Jadi pimpinan itu menengahi ketika ada permasalahan antar anggota rapat. Gitu Ya, mungkin Bu. sering sekali dulu ya sebelum Ya. ada COVID, sering kali terjadi tuh kalau ketika rapat paripurna DPR ada yang lempar meja. Betul, itu ekstrim sih Bu. Iya, Jangan itu ya, ketika jangan rapat ditiru ya. ya, Itu jangan tidak ditiru. boleh ditiru oleh Tidak anak-anak boleh, sekalian boleh. ya. Karena itu tidak ada di keprotokolan Iya, rapat, tidak makanya masuk. ketika pimpinan rapat DPR-nya mereka mengawasi gini langsung mukul palu 3 kali, tak tak tak, Iya. tolong dihentikan, Iya. tolong dihentikan, Nah, tolong tenang, betul. tolong tenang. Nah, itu peranan pimpinan. Betul Berarti ya Bu sekali. ya. Di situ berarti bimbingan dan pengawasan pimpinan itu sangat penting. Syarat dalam rapat itu memiliki pimpinan yang bisa mengawasi berarti dan Betul. membimbing Betul jalannya rapat Iya, gitu ya Bu betul. ya. Kemudian Yang kelima, yang kelima. perdebatan berdasarkan argumen bukan emosi. Nah, Iya. argumen ya Bu ya. Argumennya Kalau harus yang tadi banting-banting itu pakai emosi apa, Bu? lah. Emosi lah ya. Karena gue berarti benci ya. sama lo, gue Nah. banding aja. Nah, ya kayak seperti itu emosi. Nah, sudah tidak rasional dalam Iya, berpikir. Jadi jangan karena kalian nggak suka nih sama direktur kalian, gue sanggah terus nih. Nah, nggak boleh. Nggak boleh, berarti itu ada pribadi yang, berarti itu ada masalah pribadi tuh Iya. sepertinya. Meskipun- Jadi tidak boleh dibawa ya Bu ya kalau dalam betul rapat sekali. ya masalah Iya. pribadi itu ya. Iya, seemosional kita terhadap pimpinan, kita harus bekerja profesional. Betul. Nah, keprofesionalan dalam sebuah pekerjaan itu dibutuhkan. Betul. Jadi harus dikesampingkan antara urusan pribadi dan urusan perusahaan ya Bu. Betul Atau sekali. di dalam instansi ya pekerjaan Iya, ya Bu iya. ya. Gitu. Makanya kan dalam perusahaan sering terjadi tidak boleh suami istri bekerja dalam Nah, satu betul. instansi Nah. atau saudara bekerja dalam satu Iya. instansi. Karena apa? Karena untuk menghindari yang itu namanya emosional. Betul Bu, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar konteks pekerjaan. Betul Ya, sekali. karena kalau ada hubungan suami istri itu bisa jadi Bu di rumah tuh ada masalah. Dibawa ke kantor. Ribut di kantor. Ketika rapat dibawa-bawa gitu. Harusnya Nah. dia dipecat. Bukan karena apa? Karena
mungkin ada masalah di rumahnya. Masalah pribadi ya Bu ya di Betul. rumah. Jadi itu kenapa perusahaan tidak mau menerima suami istri dalam satu konteks pekerjaan, itu alasannya ya Bu Iya, ya, betul menghindari emosi yang berlebihan di dalam pekerjaan. Iya. Lalu yang keenam yaitu pertanyaannya singkat dan jelas. Nah, Kalau orang Sunda sih dulu ada bahasa Malapagedang. Nah, Apa kalau itu, dalam Malapagedang itu kita harus bercerita dulu runut dari A sampai Z baru ke intinya. Sedangkan dalam rapat tidak bisa seperti itu. Iya. Jadi harus harus dideskripsikan dulu Bu. Iya, tidak dari perlu. A sampai Z dulu. Iya, tidak perlu. Karena kan rapat pasti ada waktu tertentunya. Misalkan dimulai betul dari jam sekali, 9 sampai jam 12 siang. Iya. Kalau kita terlalu bertele-tele, rapatnya akan pasti Habis waktunya Bu. iya, Belum, harusnya ada 5 pembahasan, ini baru 1 pembahasan sudah habis tuh waktunya. Betul sekali. Ya, karena bertele-tele di 1 pembahasan yang mungkin bisa dipersingkat sebenarnya betul. ya Bu ya. Terus aja muter ke masalah itu, muter lagi, muter balik lagi. Itu Nah, tidak boleh berarti. Syarat Iya. pertemuan rapat adalah pertanyaannya singkat dan jelas. Iya. Nah, jangan singkat tapi nggak jelas Bu. Iya, Iya. misalkan enggak, banyak seperti itu pun sama tidak Nah, boleh. itu Atau nggak boleh misalkan juga karena ya, Bu, kita ya. saling groginya, Nah. Tapi jadi, kemudian nggak nah, jelas iya. ya. Jadi singkat tapi harus jelas. Makanya dibiasakan ketika kalian mengadakan suatu rapat, kalian persiapkan Persiapkan dituliskan dulu Catat di note. Ya, betul. Dicatat. Bikin sebuah catatan yang mungkin nanti kira-kira saya mau nyampein apa ya, betul nggak Iya, sih Bu? betul sekali. Ya, poin-poin apa itu catat dulu karena Iya. memang kita di administrasi perkantoran terutama ya Betul, Bu, betul. namanya kita harus punya catatan. Iya. Namanya manusia kita banyak lupa Bu. Betul. Betul kan? Nah, untuk mengatasi adalah catat dan catat gitu. Betul. Karena biasanya atasan itu selalu benar. Betul. Ya. betul Kenapa? sekali. Apalagi kita di bawah istilahnya staf administrasi. Kebanyakan sih Bu ya, tapi tidak semuanya Iya. atasan selalu benar gitu Iya. ya. Tapi mereka pasti punya ada sisi di mana ya saya selalu benar Iya. gitu. Kalau dulu saya ketika bekerja, apapun yang terjadi dalam hari itu, saya selalu catat. Misalkan contohnya betul. hari Senin ini jam segini Betul. Bapak A Iya. membicarakan seperti ini. Iya. Nah, itu jadi ketika kita akan mengadakan rapat itu bisa Iya. dipertanggungjawabkan. Betul Pak. Betul, Mungkin Bu. pimpinan kita lupa, Betul. kita ingatkan kembali. Nah, memang dengan saya juga dulu di perusahaan seperti itu Bu, setiap hari harus membuat agenda. Agenda Iya. itu dibikin bukan pagi hari, justru sore hari ketika kita sudah selesai pekerjaan hari itu. Iya, kira-kira besok mau apa? Planning besok apa? Agendakan jam berapanya. Mungkin tidak ketika realita kita hari itu tidak tepat, Iya. tapi setidaknya kita punya perencanaan. Iya, karena namanya rencana itu tidak selalu harus sama dengan realita. Betul sekali Bu. Tapi setidaknya kita akan diingatkan oleh Iya. catatan, mungkin Iya, gitu ya, Bu, betul ya. sekali. Agenda biasanya. Betul. Lalu yang itu, nah nyambung ke tadi disiplin waktu. Nah, karena Ketika nggak bertele-tele, akhirnya waktunya habis. Betul. Nah. Jadi kita terbiasa, namanya orang perkantoran itu terbiasa dengan disiplin waktu. Betul. Perkantoran tuh jangan dianggap gampang ya Bu ya. Iya, betul. Kita itu waktu itu kayak dikejar terus. Iya, betul Jadi sekali. pekerjaan itu tidak ada habisnya kalau di perkantoran. Kalau administrasi ya. Iya, apalagi waktu itu ketika saya pernah menjadi sekretaris manajer itu, saya bukan hanya mengatur diri saya sendiri, tapi saya mengatur kebutuhan namanya manajer. Betul. Kalau sekretaris itu memang mendampingi ya Bu ya, Iya. segala kegiatan pimpinan dari A sampai Z. Iya, dari Dan dia datang sampai dia pulang. dan sampai besoknya lagi kita harus paham Bu. Iya, bahkan ketika 1 bulan saya sudah memplanningkan kira-kira nih apa saja agendanya. Iya, betul. Ya, agenda rapat pun saya yang menyiapkan. Nah, itu makanya kalau rapat, karena agenda pimpinan tidak hanya rapat saja, ya Iya. Bu ya, karena pekerjaan pimpinan itu banyak, makanya di dalam rapat juga harus dikasih waktu. Betul. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi harus disiplin tuh waktunya. Iya, betul sekali. Karena biasanya sekolah pemimpin atau manajer itu dalam 1 hari itu tidak hanya 1 rapat. Betul sekali. Saya pernah merasakan rapat itu waktu itu pergi jam 4 subuh, pulang lagi ke
rapatnya ke Jakarta jam Iya, 4 subuh betul, pergi, betul. pulang lagi ke Bandung itu jam 2 malam. Nah, itu sudah- dalam udah. sehari itu ada 6 rapat dan di 6 tempat. Wow, keren. 6 rapat, 6 tempat titik ya, Bu ya. Iya. Bayangkan Jakarta 6 titik. Di sana macet ya, Bu. Betul. Ketika kita bisa tidak disiplin waktu, Betul tuh. Kalau Ketika kita rapat. kalau ke Jakarta kita nggak berangkat jam 4, kemungkinan di sana juga nggak tepat waktunya mungkin, Bu ya. iya, makanya tugasnya kalian sebagai administrasi selalu mengingatkan, Pak, namanya pimpinan, antar pimpinan, mereka selalu, oh kira-kira nih nanti kita mau bikin usaha apa lagi, mereka mungkin akan lupa waktu. Kita Betul. yang mengingat, Pak mohon maaf nanti sebentar lagi ada rapat selanjutnya. Betul. Kita yang selalu mengingatkan. Betul, berarti kita harus plan, Bu ya, waktunya jam segini kita rapat di tempat A jam segini dan sampai seterusnya ya, Bu ya, B, C, D, kita harus punya plan. Ya, tugasnya seorang administrasi itu adalah mengatur disiplin waktu. Betul, itu. Ya. Nah, sekarang kita ke perencanaan rapat, Bu. Gimana sih? Iya. Ngerencanain rapat itu kita butuh apa nih? Dasarnya apa dulu gitu. Jadi kita biar tidak bingung ketika kita kita ngadain rapat yuk. Rapat apa? Terus gimana caranya? Iya. Gitu. Kan biasanya Nah, gitu tuh anak-anak biasanya tuh. ada yang namanya 5W dan 1H. Nah, betul. 5W 1H. Iya. Why, what, who, where, when, and how. Iya. Why? Kalau why itu berarti Mengapa? Why? mengapa rapat itu dilakukan? Iya. Iya, Bu ya. Berarti pertanyaan itu nyambung. Mengapa Betul. rapat dilakukan? Untuk apa? Iya. Nah, arahnya ke sana ya, Bu ya. Betul. Untuk apa? Sebagai seurgensi apa? Sepenting apa rapat gitu. itu dilakukan? Kembali ke sifat tadi ya. Iya. Sifatnya resmi, terbuka atau urgent ya, Bu. Betul insidentil sekali. ya. Iya, dan lain nah, dan sebagainya. lain sebagainya tadi. Nah, itu ada hubungannya mengapa. Jadi pilih dulu rapatnya jenis apa dulu Iya. gitu. Contohnya misalkan nih, ini rapat tentang COVID. Nah. Nggak mungkin ini akan rapatnya rapat tahunan. Keburu Iya. aja misalkan COVID-nya COVID-nya tidak kemana? ada. Iya, betul ya. Nanti aja di akhir tahun. Nah, itu tidak bisa seperti Iya, itu. betul. Nah, yang kedua adalah what. What itu berarti Apa? apa yang mau dibahas Ya, gitu ya. Nah, yang pertama adalah mengapa, sudah tahu bukan pembahasan ya, sudah tahu topiknya apa. Iya. Yang pertama adalah topik. Iya. Tentukan topiknya dulu. Yang kedua adalah apa yang mau dibahas di dalam topik Ya, itu. masalah apa? Betul sekali. Jadi gambaran ya buat anak-anak ya, kalau mau ngadain rapat itu biar tidak kemana-mana. Betul. Jadi tentukan dulu topiknya apa, mengapa diadakan Iya, rapat, ya Bu ya. betul. Yang kedua adalah what, apa yang mau dibahas, masalah apa nih yang timbul, yang akan menjadikan beberapa poin topiknya gitu. Iya, makanya biasanya dalam surat undangan rapat selalu ada tuliskan perihal tentang A, B. Betul. Perihal ya Bu ya, kita bisa Iya. lihat di kalau nanti anak kelas 3 anak kelas 12 pasti sudah belajar surat dinas ya Bu ya. Iya, betul. Nah, di sana Nggak sudah ada perihal. Iya, nggak mungkin dalam perihalnya rapat apa saja weh. Enggak ya Bu ya. Nggak ada, pasti ada judulnya. Itu apa? Bisa Iya. menjawab dari kata apa ya Bu ya. Iya. Lalu yang ketiga adalah who. Siapa saja. Nah, siapa nih yang mau diundang? Siapa nih anggotanya? Siapa pimpinannya? Iya, Ya, Bu, apakah ya? sesuai dengan jenis rapatnya? Kalau terbuka artinya anggota bisa Semua mengikuti. ikut, betul. Tapi kalau rapat tertutup, anggota tidak semua bisa mengikuti. Itu yang Iya. siapa ya? Menjawab siapa. Kemudian where? Di Where itu mana? di mana? Iya. Rapat mau dilaksanakan di mana? Apakah misalkan diadakannya di perusahaan itu tersendiri, Ya. atau misalkan mau di luar? Iya, Nah, betul. itu bisa dilaksanakan. Tapi pasti akan dipilih tempat rapat yang memang itu adalah tempatnya mendukung. Nggak mungkin kita misalkan rapat di gazebo. Nah, betul. Nah, Iya, betul, karena betul sekali. pasti berisik. Iya, berarti bukan rapat Bu ya, itu Iya. orasi Bu. Iya, biasanya ketika dulu ketika meeting nih antar perusahaan, biasanya kan kalau misalkan ke luar kota, saya terlebih dahulu memilih dulu, Pak, ini rapatnya dengan perusahaan ini mau di mana? Iya. Apakah mau di kafe Betul. ataukah misalkan Langsung mau ke di kantor hotel? ya? Oh, betul, boleh, Iya, boleh. biasanya boleh di hotel. Boleh, iya biasanya itu. Ya, jangan mereka kalian mengadakan pertemuan ya. di jangan sana negatif ya. thinking dulu ya Iya. di hotel. Hanya Oh, di nggak- lobi saja sih Bu Iya, ya. biasanya suka di lobi saja kalau enggak di restoran hotel. Oh iya, betul sekali. sekali. Bisa dilakukan di sana ya. Iya. Tapi kafenya pun selalu dipilih, Pak. Ini suasana kafenya seperti ini. Iya. Kira-kira cocok enggak, Pak? Nah,
diusahakan jangan yang berisik kali ya Bu Betul ya, sekali. karena rapat itu dibutuhkan kondusif, suasana yang kondusif Betul. dan ketenangan sih ya tadi Betul, ya, betul, biar betul sekali. tidak salah dalam menentukan rapat tadi hasilnya gitu ya Bu betul ya. sekali. Bahkan ketika saya dulu contohnya karena mungkin kebanyakan lawan partner kerja perusahaan saya itu adalah non-Islam, dia sangat menyukai sekali dengan makanan yang namanya non halal. Jadi saya bertanya dulu ke pimpinan saya, Pak, rapatnya dengan si ko ini, beliau sangat menyukai ini. Kira-kira Bapak mau makannya di sini atau enggak? Ya boleh, tapi kamu nggak perlu ikut. Oke. Jadi ada konteksnya di mana dan siapa saja yang harus rapat tadi ya Bu ya, karena tempatnya harus disesuaikan. Iya, gitu. Ya kan? Nah, kemudian sekarang itu masalah tempat Bu tadi ya. Iya. Nah, kemudian sekarang itu setelah tempat kita sudah tentukan, kita harus tahu kapan Bu. Iya, when, kapan nih rapat tuh mau diadakan. Iya, Nah, makanya dilihat dulu kalau dalam seorang orang manajemen, dilihat dulu nih setiap harinya kita harus bikin schedule. betul. Jangan sampai tabrakan. Betul. Acara hari ini dengan jam ini Iya. ada 2 acara. Wah, fatal tuh Bu kalau Pasti dalam kita kalau ketahuan seperti itu pasti langsung pecat. Kamu saya pecat. fatal sekali ya Iya, Bu ya, betul pasti sekali. akan ada teguran dari pimpinan karena melaksanakan kegiatan yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Betul Itu salah sekali. sekali. Iya, itu Makanya diperlukan manajemen dalam membuat agenda tadi ya Bu Iya. ya gitu. Jadi makanya kenapa sih kita itu kalau administrasi itu seringlah catat. Iya. Hanya memori, pengingat, reminder ya Bu ya, Ya, gitu. agar minimal kita tahu apa nih hari ini apa, besok apa, lusa apa. Ya, Bahkan betul. dalam seminggu kita sudah rencanakan. Iya, Lebih betul. bagus dalam 1 bulan kita sudah merencanakan segala hal itu. Iya, betul. Biasanya itu tugasnya sekretaris sih Bu kalau Iya. pimpinan ya. Iya, Kalau iya. dalam pimpinan sih ya. Ini konteks di luar rapat sebenarnya ya, Iya. kalau schedule. Tapi dalam rapat pun juga kapan itu rapat dijalankan juga harus tahu, lihat schedule juga ya Bu ya. Iya, nggak mungkin kan misalkan kecuali insidental. Nah, betul. Itu kita boleh nggak Bu kalau insidental kita kita tidak sebenarnya kita hari ini ada rapat tuh Iya. gitu, rapat dengan kolega yang lain gitu ya. Betul, betul. Yang A misalkan, boleh nggak kita putuskan untuk hari itu tidak rapat dulu deh untuk yang ini, kita rapat yang insidental ini, boleh nggak? Dilihat dari urgensinya. Urgency, oke. Iya, kalau misalkan yang insidental itu urgensinya lebih besar ketimbang yang kolega, kita kan bisa bertelepon dulu ke koleganya. Mohon maaf dikarenakan ada suatu hal yang memang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Apakah rapatnya bisa diatur ulang atau di reschedule? Boleh berarti ya? Boleh ya, berarti Boleh. rapat itu tidak serta-merta hari itu jalan harus gitu, Iya. enggak ya? Jadi Iya. fleksibel. Tadi Fleksibel. makanya kita harus belajar tadi sifat-sifat rapat ya Bu ya. Iya. Ini manfaatnya berarti ya. Betul sekali. Kita hubungannya di sini Iya, gitu ya. bisa saja kan ketika waktu ada rapat presiden nih mengenai COVID waktu itu, ketika beliau harus rapat dengan misalkan KBRI lainnya atau dengan Menteri Luar Negeri dari misalkan Timor Leste. Iya. Tapi karena ada COVID ini, otomatis kan harus ini lebih urgensi karena berhubungan dengan hajat banyak orang. Oke. Itu berarti bisa mengatur ulang waktu yang Iya, lain. di reschedule. Schedule. Tapi kalau misalkan ganti sama orang lain aja boleh nggak Bu? Sebenarnya bisa saja, tapi biasanya digantikan dengan sesuai dengan suratnya. Misalkan, oke, saya bisa tetap mengadakan rapat, tapi yang saya kirimkan adalah orang kepercayaan saya. Nah, berarti boleh ya diwakilkan atau dikuasakan Betul. Kepada seseorang yang ditunjuk pimpinan, bisa ya Iya, rapat bisa. itu ya, Betul bisa. sekali. Nah, itu tadi berhubungan dengan kapan ya Bu ya. Makanya ketika misalkan koleganya sudah tidak memungkinkan untuk mengulang atau Betul. mengatur jadwal lain, ya kita atur lagi, kirim perwakilan. Itu Iya. ya solusinya ya, Ya, berarti ya. artinya itu dalam hal komunikasi kita harus benar baik dengan kolega kita. Betul sekali. Yang terakhir itu adalah how. How itu? Bagaimana rapat atau pertemuan akan dilaksanakan. Nah, ini mengenai apa Bu? Kalau pertemuan ini bagaimana? Berarti pertanyaan itu bagaimana? Iya. Nah, berarti rapat itu nanti
diselenggarakan hanya satu kali kah? Atau nanti harus ada pertemuan lain kah? Betul Ya Bu sekali, ya. betul Jadi sekali. bagaimana rapat itu nanti akan ada kelanjutan atau hanya sudah Iya. di situ saja rapatnya ya Bu ya? Iya. Nah, Kalau misalkan biasanya rapat itu sudah mencapai suatu solusi, itu cukup sekali saja. cukup sekali saja. Jadi kayak gini Bu, pembagian nilai PTS tuh besok ya. Iya, betul. Nah itu berarti bagaimana? Berarti ya udah sekali aja. Iya, betul sekali. Nggak mungkin ada PTS lagi. Maksudnya pembagian hasil belajar pertengahan semester 2 kali kan? Iya, ya. betul. Jadi sudah pasti berarti tadi Iya, ya satu hasilnya sudah tepat. Berarti bagaimana dilakukan rapat itu ya? Betul sekali. Nah, kamu itu mengenai perencanaan rapat tadi ya, anak-anak harus paham nih, ini karena dasarnya rapat ada di sini nih. Iya. Persiapan rapat kalian biar tidak bingung, yang tadi adalah 5W plus 1H ya. Iya. Nah, kemudian satu lagi Bu pembahasannya boleh, yaitu boleh, persiapan silakan. rapatnya. Sekarang pertemuannya Bu. Nah, Iya. kan tadi persiapan sudah, sekarang di pertemuan rapatnya. Kita harus ada apa aja tuh Bu? Satu, membuat agenda rapat tadi- atau susunan acara rapat. Nah, betul. Dan kita sudah masuk isi inti dalam Iya, rapat ya tadi Bu berarti sudah ya, kita ini ya. bahas sedikit-sedikit. Tadi sudah harus ada susunan acara. Betul. Nah, ada pembawa acaranya siapa? Iya. Atau enggak moderatornya siapa di Iya, situ betul, ya Bu betul. ya. Jadi sebagai penengah antara anggota rapat dan pimpinan nanti ya Bu Betul, ya betul gitu. sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan peserta rapat. Iya. Nah, Sama seperti tadi yang Bu siapa? saja. Ada hubungannya sih ini ya. Betul. Nah, kemudian yang ketiga adalah membuat undangan rapat Nah, undangan rapat itu pasti adalah surat resmi. resmi, betul. Betul. Jadi Bentuknya ada resmi. aturan-aturan tertentu dalam membuat surat rapat. Tidak bisa mungkin kita tulis tangan misalkan kayak memo, kamu saya undang ya untuk rapat besok. Tidak Iya, seperti tidak itu. seperti itu. Karena rapat ini kan tadi harus ada plan ya Bu ya. Kapan, di mana itu harus disebutkan. Iya, betul sekali. Nah, kan dibutuhkan sebuah undangan resmi pastinya ya. Iya. Kenapa Bu harus ada undangan resmi? Iya, karena kan kita berhubungan dengan orang lain. Iya. Itu artinya kita harus mereka yang kita undang merasa terhormat untuk Betul. Berarti bentuk penghormatan terhadap seseorang. Kalau kita pengen dihormati, ya kita harus menghormati orang lain mungkin itu Iya, ya. Bu, ya. bahkan kalau dalam dunia industri itu kita ingin bertemu dengan seseorang itu biasanya saya selalu mengadakan dulu appointment. Contohnya misalkan saya besok akan ke perusahaan Tristek. Saya ingin bertemu dengan manajernya. Iya. Saya tidak sekonyong-konyong besok datang tanpa ada temu Langsung janji datang dulu. aja gitu perusahaan nggak ya Bu ya? Iya, meskipun itu notabene bukan rapat. Betul, betul sekali. Notabene itu bukan kita rapat. hanya akan apa ya, maksudnya dadakan bukan rapat ya. Iya, betul sekali. Ada pertemuan lah gitu Betul. ya. Saya biasanya minimal 2 hari atau 3 hari sebelumnya sudah bertelepon atau lewat email kepada sekretarisnya untuk menemui temu janji apakah bisa atau tidak. Iya betul betul. Itu Karena adalah penghormatan. betul bentuk penghormatan ya. Iya. Lalu yang keempat itu adalah membuat daftar hadir rapat. Nah jangan lupa tuh daftar hadir itu penting sekali karena nanti ketika kita akan mengadakan rapat lagi kita nggak kebingungan siapa yang aja yang diundang ya Bu ya. Betul. Kalau kita mau mengevaluasi hasilnya kemarin siapa aja sih berapa orang nih yang rapat Nah, gitu. siapa saja yang tidak hadir. Nah betul. Nah, Daftar ketika hadir itu misalkan betul. suatu saat hasil rapatnya sudah ada, tiba-tiba ada divisi lain nih yang menyanggah, "Oh, saya mah kok gini. Pas kita lihat daftar hadir, kan Bapak nggak hadir. Nah, berarti itu hubungannya dengan keputusan. Betul Jadi misalkan sekali. keputusannya pada waktu rapat beliau itu nggak ada gitu, tapi Betul. beliau bisa menyanggah. Ya ini nggak kolerasi ya Bu ya, Betul, nggak ada betul, hubungannya ya, jadi nggak bisa gitu. Iya. Yang kelima yaitu mempersiapkan bahan rapat. Nah bahan rapat ini penting. Iya, Yang betul. tadi agenda rapat, Iya. notula tuh Bu, Notula. Jadi jangan sekonyong-konyong keluar dari konteks. konteks rapat Betul, itu. betul. Itu bahan itu adalah pembahasannya itu apa aja nanti. Uh-uh. Dan dibuat nanti kayak notula tuh berarti isinya ya Bu Betul, ya, betul. isi poin-poin rapat itu apa aja yang dibahas. Jadi tidak dilupakan. Betul Ketika sekali. kesepakatan bersama ada, ketika lihat notula balik Iya. lagi. Ya, Betul. semuanya harus menghormati Iya. keputusan gitu Iya. ya. Malah kan anggota-anggota atau divisi yang lain ketika ada rapat harus mempersiapkan laporan apa saja yang diperlukan. Betul. Iya, Betul, betul, betul misalkan sekali. kalau misalkan bagian keuangan dia
melaporkan, oh ini keuangan kita sekarang di segini. Posisi Kalau misalkan keuangan. marketing, oh penjualan kita di segini. betul. Kalau di HRD misalkan nih Karyawannya. karyawannya kehadirannya misalkan Betul. bagus atau tidak dan lain Nah, sebagainya. Iya, itu ya. Mempersiapkan bahan rapat itu berarti bentuk laporan intinya mah Bu ya. Iya, betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Iya, betul. Betul. Jadi kalau rapat itu kadang kan kita dapat minum nggak sih Bu? Biasa Dapat dah. konsumsi nggak sih Bu? Pasti. Pasti ya. Pasti. Nah, dibutuhkan peralatan dan perlengkapan rapat Betul, ya Bu. betul. Butuh sound nggak Bu? Perlu. Butuh Kalau pengeras suara nggak sih? kita lihat dari tempatnya terlebih dahulu. Misalkan kita mengadakan rapat di kafe, nggak perlu kan pakai sound. Ya, betul. Betul. Betul kan? Berarti Tap- disesuaikan konteksnya Iya, Bu, ya. konteksnya. Kalau misalkan rapatnya di ruangan rapat perusahaan yang notabene itu sangat luas sekali dan pesertanya banyak, Mm-mm. diperlukan sound system. Oke, itu ya Bu ya. Iya. Oke, kemudian adalah mempersiapkan ruang rapat. Nah, ruang rapat ini dari penerangannya, ventilasinya, pengaturan tempat duduk itu juga harus diperhatikan. Betul Karena sekali. rapat itu dibutuhkan konsentrasi, rapat itu juga harus kondusif tuh tempatnya ya Bu betul. ya gitu. Jangan sampai banyak yang nunutan. Nah, tidur. Itu biasanya Betul. penyakit kalau di rapat, aduh capek deh, aduh lapar deh, Iya. aduh ngantuk deh ya. Iya, Nah, itu iya. jangan sampai, makanya sirkulasi udaranya harus bagus, pencahayaannya ruangannya juga harus tepat gitu ya Betul, Bu ya. betul. Dan lain sebagainya. Nah, bahkan di tempat duduk pengaturan tempat duduk sekarang di new normal seperti ini ada tempat duduk rapat yang bentuknya terbaru. betul. Betul Iya. ya Bu ya. Betul sekali. Meskipun misalkan gaya klasikal, Iya. tapi tetap ada jarak. Jaga jarak. Iya, betul, distancingnya. Oke. Lalu biasanya untuk anggota rapatnya akan dibatasi. Dibatasi ya Bu ya. Jadi tidak semuanya, tidak boleh melebihi dari batas yang sudah pemerintah atur mungkin ya Bu ya. Betul. Lalu yang selanjutnya yaitu akomodasi atau Akomodasi, penginapan. penginapan. Iya, kan perusahaan itu nggak mungkin punya cabang di Medan kah? Iya. Atau di Surabaya kah? Nah. Tapi kan tetap mengadakan rapatnya di pusat di Betul, Jakarta. Jakarta. Nah, para anggota-anggota yang di cabang Ya. biasanya diundang Disediakan. dan disediakan penginapan. Iya. Bahkan bukan hanya penginapan saja, Bu. Yang selanjutnya itu adalah Transportasi, berarti alatnya yang buat mengangkut ya Bu Iya, ya, mengangkut. apakah mau pakai mobil kah, Betul. kereta Jadi kah, perjalanannya pesawat ya. kah? Nah itu biasanya dirembes, kalau bahasa kita mah diganti. Jadi diganti. kira-kira akan nih, di cover ya. iya oleh perusahaan. Betul. Tapi tiap jabatan akan berbeda. Berbeda. Misalkan contohnya, kalau misalkan sekelas manajer itu di bintang 4. Nah, Kalau itu misalkan pasti stafnya dibeda-bedakan, iya. bintang 3. Ya, boleh. Iya, gitu. betul sekali Bu. Disesuaikan dengan Betul, jabatan. betul. Kemudian yang selanjutnya adalah konsumsi. Betul. Di rapat itu juga dibutuhkan tadi ya, minum, makan, karena Iya. kita biar konsentrasi. Betul. Kalau biasanya kalau perutnya lapar, pasti daya konsentrasi sudah menurun Bu Betul, ya. betul. Dehidrasi, pasti daya konsentrasi, kurang oksigen otaknya juga pasti Iya. menurun ya. Iya, kalau misalkan rapatnya hanya jam 9 sampai jam 11 cukup hanya snack saja Betul, mungkin. betul sekali. Tapi kalau misalkan dari jam 9 sampai jam 3 sore, otomatis harus selain snack coffee break, kita disediakan oleh makan siang. Makan siang itu Nah, biasanya. Nah, lalu yang keempat itu adalah kesehatan. Nah, nyambung sekali dengan kondisi sekarang yaitu betul. COVID. Jaga kesehatan ya. Iya, ya. Ada jadi keprotokolan ya. protokolan sebelum masuk ke ruangan rapat harus tetot kalau saya bahas aja teh diperiksa Cek suhu dulu, ya. cek suhu, Cek suhu ya. cuci Kemudian tangan, cuci tangan ya, pakai disinfektan ya Bu ya. Kemudian jaga jarak. Terakhirnya Bu, Pengecekan persiapan terakhir. Nah, pengecekan persiapan terakhir ini adalah berhubungan dengan sebelum pelaksanaan rapat Bu. iya betul. Persiapan terakhir jadi gladi bersih kayaknya Betul, ya. betul. Jadi kita gimana nih, tempat duduknya udah siap semuanya, kemudian konsumsi sudah siap. Iya. Nah, jadi semua dicek itu. Iya, Itu iya. yang terakhir ya Bu ya. Iya, jangan sampai ada satu hal yang terlewat. Betul. Iya. Betul sekali. Ini sebenarnya ada waktunya sudah habis. Ya. Tapi ada satu pertanyaan dulu dari siswa. Ada yang masuk nih dari Vina. Assalamualaikum Bu, bertanya, apabila terjadi kekerasan saat rapat, apa hukumannya?
Terima kasih Berarti ini sebelumnya. berhubungan dengan sanksi. Betul. Nah, sanksi itu dikembalikan lagi kepada pimpinan, Bu. Betul. Atau aturan. Iya. Yang tadi pasti makanya dibutuhkan agenda atau tadi persiapan ya, Bu ya. Iya. Jadi di situ di dalam rapat itu biasanya di awal itu akan disebutkan Iya, aturan-aturan. Aturan rapatnya seperti Nah, apa? gitu. Jadi nanti ketika ada yang melanggar akan kena sanksi pada poin berapa. Iya. Gitu. Apalagi sekarang seperti Zoom meeting gitu ya. Rapatnya tidak ketemu langsung. Betul. Ada yang tidak boleh memakai baju tidur misalkan. Tidak boleh rapat ketika sambil memasak. Iya, meskipun tetap di rumah ya, Bu ya. Iya, biasanya jadi harus sesuai konteks rapat Iya, ya. biasanya akan dikeluarkan dari atau di-live-kan dari Di-live. Nah, Zoom itu meeting. sanksi ya. Tapi Berarti misalkan sanksinya. misalkan kekerasannya sampai misalkan Ngotot. Emosi, ada emosi mengeluarkan sampai ada kata-kata. pukul memukul. Biasanya itu berhubungan langsung ke kepolisian. Kepolisian tindak pidana ya, Bu Iya, ya. betul Ya, sekali. itu sih ya mungkin jawabannya itu anak-anak ya. Dari Vina ya tadi Iya, ya. betul. Terima kasih. Pertanyaannya ada lagi nggak, Bu? Ada sebenarnya satu lagi. Satu lagi boleh. Dari Novianti. Ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Saya Novianti Alamsyah kelas 12 OTKP 3. Mengapa rapat harus dilakukan secara efektif dan efisien? Nah. Dan jika tidak efektif dan efisien, apa akibatnya? Nah gitu, harus tahu dulu tuh apa artinya efektif dan efisien. Kalau Betul. efektif adalah tepat guna, kalau efisien adalah tepat waktu. Jadi disiplin waktu tadi Iya, dan betul. tepat guna itu tepat sasaran. Jadi rapatnya itu tidak bertele-tele, Betul. jelas, singkat tadi ya, Betul. masih ada berhubungannya. Jadi efektif itu tidak efektif itu tepat guna. Jadi rapat itu benar-benar tepat pada Iya. sasarannya. Iya. Kemudian efisien adalah waktunya juga tepat. Iya, rapatnya misalkan membahas tentang COVID, tidak mungkin kita akan membahas mengenai pengangguran. Nah, gitu itu melenceng dari konteks pembahasan rapat. Makanya kenapa harus efektif dan efisien? Biar mendapatkan hasil yang maksimal, Bu ya. Solusinya Solusi yang yang tepat gitu, sesuai dengan musyawarah mufakat Iya, tadi betul. ya, Iya, gitu. betul. Itu Oke. mungkin jawabannya ya. Iya, sekian dari kami. Betul. Kita tutup saja dengan Iya. hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, Bu ya. Iya, tugasnya untuk kelas 12 OTKP, kalian silahkan catat materi bab 4 yang telah kami sampaikan tadi, lalu hasilnya kalian foto dan kirimkan ke Google Classroom-nya. Oke, itu ya, itu saja berarti Ya, ya, Bu ya tugasnya. terima kasih. Terima Wabillahi kasih. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu aku kan berlari, mengejar mimpi walau namun tak pasti. Kau tahu sayang ini, untukmu hati ini tak kuasa